Alhamdulillahil akbar alladzi akbar fi kulli syai'. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi 'allamana kaifa nusalli 'ala Allahi akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'd. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bertakbir, kita bertasbih. Hal ini sudah kita lakukan 3 hari yang lalu saat Raya Idul Adha. Semoga Idul Adha tahun ini kita dapat menggali hikmah dari Idul Adha. Pada tahun ini hendaknya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu taklim yang berbahagia, pada siang hari ini kita bertemu kembali walau dengan jarak jauh dalam kajian rutin mingguan kita. Kita akan melihat perjalanan spiritual Nabi Ibrahim di saat beliau mensyiarkan agama Islam sampai beliau diperintahkan melaksanakan ibadah kurban. Ibu-ibu, pada saat ini kita sering sekali, bahkan hampir semua orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban. Kita berharap ibadah kurban kita tidak hanya sekedar ritual. Kita ingin sekali apa pesan dan kesan yang ada dalam peristiwa kurban yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, Nabi yang dekat sekali dengan Allah. Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya. Kita tahu kiri kanannya Nabi dari Siti Hajar, lahir Nabi Ismail, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Di sana kita melihat bahwa benarlah Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya. Walaupun sudah diberi gelar Khalilullah, Abul Anbiya, namun Nabi Ibrahim tetap terus belajar bagaimana memaknai syariat, bagaimana memaknai bertauhid kepada Allah. Namun demikian, tidaklah gampang. Seorang Khalilullah, seorang Abul Anbiya tetap mendapatkan ujian dari Allah. Kita lihat peristiwa perjalanan Nabi Ibrahim. Ketika dia mensyiarkan wahyu Allah, sudah mendapatkan ujian, kucilkan dari keluarga. Kenapa? Nabi Ibrahim disuruh pergi oleh ayahnya. Apakah peristiwa ini tidak menyedihkan? Sangat menyedihkan. Namun bagaimana? Apa mau dikata? Ayah Nabi Ibrahim, Azar, adalah seorang pembuat patung. Patung yang disembah saat itu oleh para umat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim menyuruh untuk menyembah Allah. Untuk itu, ayahnya ingin menyelamatkan anaknya suruh pergi. Itulah ujian pertama Nabi Ibrahim. Lalu ujian kedua, Nabi Ibrahim sempat dibakar oleh umatnya yang tidak bersedia mengikuti seruan Nabi Ibrahim. Kita lihat seorang Khalilullah, seorang Abul Anbiya mendapatkan ujian, dikucilkan, dipisahkan dari keluarganya, dibakar. Namun setelah ujian itu ia bisa lewati. Allah beri kenikmatan. Apa kenikmatannya?
Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Siti Hajar melalui istrinya Siti Sarah. Apa kenikmatannya? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah belum mempunyai anak. Sudah lama menikah, tidak punya anak. Ketemu dengan Siti Hajar melalui istrinya Siti Sarah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim diberikan atau dikaruniai Allah anak bernama Nabi Ismail. Ingat, ketika Nabi Ibrahim sudah mempunyai anak Nabi Ismail, ujian datang kembali. Nabi Ismail lahir di Palestina, tapi perintah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa anakmu Ismail yang baru lahir tidak lama berapa ke Mekah. Sampai di Mekah, daerahnya tandus. Jangan bayangkan Mekah pada saat ini. Hijau, air banyak. Ingat, Nabi Ismail lah kisah yang menyebabkan air Zam-Zam itu. Singkat cerita, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim sampai di Mekah. Ingat, perjalanan dari Palestina ke Mekah dengan mobil saat ini dapat dilakukan 2 hari 1 malam. Pada masa Ibrahim membawa anak dan istrinya ikut perintah Allah itu berjalan kaki. Inilah ujian. Sesampai di sana, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai istriku Siti Hajar, diperintahkan oleh Allah ditinggalkan Siti Hajar dan anaknya di sana." Kalau kita seorang istri dibawa oleh suami kita ke daerah tandus, hutan, tidak ada tanaman, tidak ada sumber makanan, tidak ada rumah, mungkin kita tidak bisa menerima. Tapi subhanallah, Siti Hajar sebagai hamba yang mentaati perintah Allah, dia sampaikan kepada Rasul Allah Ibrahim, "Ya suamiku, kalau ini perintah Allah, insya Allah aku akan dijaga." Akhirnya Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ke istrinya Siti Sarah. Untuk apa? Masih dalam angka berjuang. Setelah ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail di sana, apakah Ibrahim melepaskan tanggung jawabnya sebagai bapak dan suami begitu saja? Tidak. Ini kita harus ambil hikmahnya. Saat ini kita sering sekali tinggal oleh suami. Ketika suami kita mencari nafkah, kita ditinggalkan. Bisakah kita seperti Siti Hajar? Ini pesan yang terkandung di dalamnya. Sebelum mencapai kepada peristiwa kurban, Siti Hajar dan Ismail ditinggal oleh suami dan ayahnya. Tetap sabar, karena yakin akan dipelihara Allah. Ya, kita lihat peristiwa bagaimana kita sekarang ketika suami kita berangkat berjihad mencari nafkah, apakah kita bisa seperti Siti Hajar? Tanya pada diri kita. Kenapa demikian? Saat ini banyak ujian di keluarga. Suaminya berangkat, istrinya pun berangkat. Kemana istri berangkat? Mencari tempat perlindungan kepada yang lain, mencari kepuasan di tempat lain. Inilah yang harus kita jaga. Pesan dan kesan dari peristiwa perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Bagaimana menjaga keluarga, keutuhan keluarga. Nabi Ibrahim bolak-balik Palestina, Mekah, tidaklah dekat. Kemudian yang terakhir, tak lama berselang berapa kembali Ismail sudah besar. Tapi apakah Ismail diajarkan oleh orang tuanya dengan sifat yang tidak soleh kalau dalam kata kita sekarang ini? Tidak. Nabi Ismail melihat bagaimana tanggung jawab seorang ayah ada pada dirinya. Perintah Allah yang pertama kepada Nabi Ibrahim adalah meninggikan Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim menyusun, membawa batu. Peristiwa Nabi Ibrahim
membangun Ka'bah kembali itu namanya tapak pertama Nabi Ibrahim mengangkat batu, itulah yang disebut dengan maqam Ibrahim. Ibu kalau ke tanah suci Mekah, ibu lihat di tengah-tengah Ka'bah itu ada tapak telapak kaki Ibrahim, itulah telapak pertama Nabi Ibrahim mengangkat batu untuk memperbaiki Ka'bah. Ismail seorang anak yang selalu ditinggal. Apakah seperti anak-anak kita sekarang yang acuh sama bapaknya? Tidak, empatinya tinggi. Karena tahu itu perintah Allah, Ismail ikut membantu. Ya ayahku, dengan panggilan sayang. Apa? Aku ingin membantu. Oh silahkan, mengangkat batu-batu kecil, menyusun di dekat Ka'bah. Batu kecil yang diangkat oleh Nabi Ismail disusun dekat Ka'bah. Ingat ibu nanti ke Mekah, ada namanya Hijr Ismail. Itulah batu yang disusun oleh Nabi Ismail, namanya Hijr Ismail. Kita tidak melihat itu, kita melihat peristiwa antara ayah dan anak. Subhanallah. Ada pesan yang terkandung walaupun jauh bapaknya, suaminya, tapi tetap ada komunikasi antara ayah, ibu, anak. Terakhir dapat ujian Nabi Ibrahim. Kenikmatan sudah dapat. Apa? Memperoleh seorang anak yang soleh. Nabi Ibrahim sedang lucu-lucunya, sedang senang-senangnya. Lalu bermimpilah Nabi Ibrahim. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Dalam mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Disampaikan kepada Nabi Ismail. Kalau kita menyampaikan mimpi kita kepada anak kita seperti itu, anak kita akan jawab apa? Alah mama itu cuma mimpi. Alah papa itu cuma mimpi. Mimpi itu adalah bunga tidur. Masa papa mimpi mau bunuh saya? Tapi Ismail seorang anak yang soleh. Apa jawabannya? Ayahku, kalau mimpi itu benar dari Allah, maka lakukanlah perintah Allah. Begitu pesannya akan kita lihat adalah ketaatan ayah dan anak, sehingga dia tidak memikirkan nyawa taruhannya. Kenapa? Karena muslim yang sebenar-benarnya itu adalah menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Sehingga dari ketaatannya antara ayah dan anak, Allah kasih kenikmatan. Ketika akan menyembelih Nabi Ismail, Allah ganti dengan seekor domba. Ibu jamaah majelis taklimnya dia pesan yang terkandung yang kita angkat, kita hayati, kita pelajari, buat kita contoh bahwa seorang Khalilullah, seorang Abul Anbiya, ketika takarub ilallah tidaklah gampang. Pasti banyak ujian dan cobaan, celaan. Itu Nabi, itu kasih sayang Allah. Kenapa kita sebutkan Nabi Ibrahim juga kasih sayang Allah? Karena di setiap salat kita menyebut Nabi Ibrahim dalam salat. Kama sholaita ala Ibrahim. Itu kita sebut terus. Artinya apa? Apalagi kita umat orang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Apakah kita tidak diuji ketika kita takarub ila Allah? Ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita diuji. Contoh, ibu-ibu biasanya misalnya ada ibu-ibu yang biasanya ngumpul, ya kan? Kemudian ngerumpi, lalu besoknya rajin ngaji, datang ke taklim, nanti ibu akan dapat ujian. Apa ujiannya? Wah, rajin ya ke taklim hari ini. Itu ujiannya. Apakah kita sanggup menerima ujian itu? Kita akan pegang uswah Nabi Ibrahim. Ini pesan. Yang terakhir pesannya. Ketika tadi Siti Hajar ditinggal oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam di tanah suci Mekah, dia tetap teguh menjaga keluarga, menjaga keutuhan keluarga. Ingat pada masa COVID saat ini, ada yang perlu kita jaga, keutuhan keluarga.
Di saat ekonomi sekarang sedang sulit, kita tetap harus menjaga. Apa yang kita jaga? Keutuhan keluarga. Jangan sampai faktor ekonomi ini mempengaruhi kita, bisa menjadikan keluarga kita bercerai-berai. Inilah hikmah yang saya ingin angkat untuk kita pahami pada hari ini. Jadi perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang kita lihat, peristiwa kurban bukan hanya sekedar ritual, tapi kita melihat pesannya adalah bahwa banyak yang bisa kita ambil hikmah dari kisah-kisah yang kita baca dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Demikianlah Ibu Taklim yang berbahagia, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.